Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel belajar saya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Sebelum kalian simak videonya, kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe, kemudian like dan komen kalau ada pertanyaan tentang sistem persamaan linear dua variabel yang belum kalian pahami setelah menonton video ini. Oke, baik, kita akan belajar apa itu sistem persamaan linear dua variabel. Di sini ada pengertiannya ya. Sistem persamaan linear dua variabel atau biasa kalau kita singkat adalah SPLDV adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan dalam bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat 1. Jadi ingat ya, bahwa sistem persamaan linear dua variabel itu cirinya adalah pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Jadi bukan X kuadrat ataupun Y kuadrat. Jadi pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Ya. Nah, kemudian bentuk umum dari persamaan linear dua variabel, 2 dengan 2 peubah adalah A1X ditambah B1Y. Ya. Jadi ini ada paling pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Jadi misalnya 3X ya ditambah 6Y sama dengan 18. Misalnya seperti itu. Nah, ini pangkat tertingginya adalah 1 ya. Jadi bukan 3X kuadrat gitu ya. Itu disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel tuh cirinya seperti itu. Oke, di dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel ya, kita tahu dulu nih apa saja yang ada pada sebuah sistem persamaan linear dua variabel ya. Ciri-cirinya yang pertama, dia menggunakan relasi tanda sama dengan. Namanya juga persamaan ya. Jadi kalau persamaan ini ya, sistem persamaan maka cirinya dia menggunakan tanda sama dengan. Yang kedua, dia memiliki dua variabel ya, memiliki dua variabel yaitu X dan Y ya. Kemudian kedua variabel tersebut memiliki derajat 1. Ya, jadi derajat 1 yaitu pangkatnya hanya 1. Nah, di SMP kalian sudah pernah belajar kan bagian-bagian dari persamaan linear dua variabel. Yang pertama kita mengenal adalah suku ya. Suku yaitu bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Itu disebut dengan suku. Ya, kemudian yang kedua adalah variabel. Variabel itu sendiri adalah peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf X dan Y. Itu disebut dengan variabel. Yang ketiga adalah koefisien. Koefisien itu suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Itu adalah koefisien. Nah, yang terakhir adalah konstanta. Konstanta itu adalah bilangan yang tidak diikuti dengan variabel ya. Jadi konstanta itu nggak ada variabelnya. Untuk lebih jelas kalian tahu yang mana suku, yang mana variabel, koefisien, dan konstanta, Ibu akan buatkan di sini seperti misalnya contoh. Ya, misalnya Ibu punya angka 16X kuadrat, ya, kemudian ditambah 10Y kuadrat, ya, misalnya min 13XY, ini hanya contoh ya, tapi bukan persamaan linear dua variabel. Ditambah 4Y min 7. Ibu hanya ingin mengenalkan yang mana adalah suku. Ya, jadi kalau suku, ini adalah suku nih, 16X kuadratnya adalah suku. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Berarti ini terdiri dari 5 suku. Ya, kalau di bahasa Indonesia itu 5 kalimat gitu ya, atau 5 angka gitu ya, 5 angka. Nah, kemudian kita kenal lagi yang namanya variabel. Variabel itu adalah diikuti dengan konstanta, ya, itu disebut dengan variabel di sini. Nah, ini disebut dengan variabel. Nah, ini variabel. X kuadrat itu variabel. Ini juga variabel. Ya, XY
juga disebut variabel. Y juga disebut variabel, ya. Jadi terdiri dari X dan Y itu disebut dengan variabel. Kemudian ada lagi yang namanya angka koefisien. Nah, angka koefisien ini depannya ini. Jadi angka koefisien itu di depan variabel, ya. Angka koefisien itu terletak di depan variabel, ya. Jadi di depan variabel angka koefisiennya berarti di sini ada 16, 10, min 13 sama 4. Jadi ini adalah angka koefisien. Min 7 bukan, karena min 7 tidak ada variabelnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah konstanta. Nah, di sini konstanta tidak terdiri dari variabel, maka konstantanya hanya satu, yaitu min 7. Ya, jadi ini ada 5 suku, kemudian variabelnya ada di depan, terdiri dari angka, di depan ini variabel X dan Y-nya. Kemudian angka koefisien ada di depan variabel, dan konstanta yang tidak terdiri dari variabel. Seperti itu, ya. Semoga bisa dipahami. Oke, lanjut. Nah, dalam penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, hari ini Ibu akan bahas dengan 3 metode. Yang pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga adalah metode gabungan. Kalau kalian ketemu soalnya pada saat kalian ulangan, apabila dia bentuknya pilihan ganda, maka alangkah baiknya kalian menggunakan metode gabungan. Ini jauh lebih mudah. Kecuali kalian dengan esai. Kalau esai diminta untuk eliminasi atau substitusi, kalian harus memahami konsepnya. Oke, baik, lanjut saja. Yang pertama adalah metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode atau cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara mengeliminasi, ya, atau menghilangkan. Mengeliminasi atau menghilangkan salah satu peubah variabel dengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Ya, kalian sudah sering nih kalian temukan di SMP. Hari ini akan Ibu ulang lagi supaya kalian lebih paham lagi. Oke, di sini ada contohnya. Yang pertama, ini ada 3 contoh ya. 3 contoh ini nanti akan Ibu selesaikan dengan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x plus 3y sama dengan 15 dan 3x plus 6y sama dengan 30. Ya, di sini kalau kalian lihat ada dua jenis himpunan ya, dua jenis variabel, maka di sini lihat ini yang masih bisa kita sederhanakan, yang ini bisa kita sederhanakan ya. Ini sama-sama dibagi 3 ya, bisa kita sederhanakan menjadi x plus 2y sama dengan 10. Ini bisa kita sederhanakan ya. Penyelesaiannya pertama, lihat ada persamaan 1, ada persamaan 2. Nah, langkah yang pertama kita menghilangkan X terlebih dahulu, ya. Kita menghilangkan X terlebih dahulu supaya kita temukan nilai Y-nya. Caranya, nah lihat, ini tadi kita sudah ubah ya, menjadi X plus 2Y sama dengan 10. Jadi kita ketemu nih persamaannya yang pertama, X plus 2Y sama dengan 10, ini persamaan yang pertama. Kemudian X plus 3Y sama dengan 15 yang ini. Ini nggak usah diubah karena nggak bisa dibagi lagi atau dikecilkan lagi. Oke, setelah kita punya 2 persamaan, baik di sini selanjutnya adalah langkah kedua, kita eliminasi ya. Nah, perhatikan di sini X plus 3Y sama dengan 15 tadi ya persamaannya. Nah, ini caranya X dikurangi X kan habis ya. Nah, 3Y dikurangi 2Y sama dengan Y. Ya, 3 dikurangi 2 sama dengan Y. 15 dikurangi 10 adalah 5. Berarti kita dapatkan Y-nya adalah 5 ya. Itu menggunakan eliminasi. Kemudian langkah yang ketiga, untuk mencari nilai X, maka caranya adalah sebagai berikut. Ya, tadi kita mencari nilai Y dengan eliminasi, sekarang mencari nilai X-nya juga dengan cara eliminasi. Ya, sekarang 3X 3 ditambah X ditambah 3Y sama dengan 15. 3X plus 6Y sama dengan
10. Karena kita mau mencari X-nya, maka Y-nya ini harus kita hilangkan. Ya, kalau kita mau mencari nilai X, maka Y-nya yang harus kita hilangkan. Untuk cara menghilangkan nilai Y, maka ini atas sama bawah harus kita samakan. Ya, kalau di sini adalah 6Y, di sininya 3Y, maka ini harus jadi 6Y supaya habis nanti. Jadi yang atas dikalikan 2. Ya, yang di bawahnya tetap dikalikan 1. X dikali 2, 2X. Y, 3Y dikalikan 2 plus 6Y. 15 dikalikan 2 sama dengan 30. Yang di bawah tetap karena dikalikan 1 tetap 3X plus 6Y sama dengan 30. Dapatlah kita persamaan 3 dan 4. Ya. Kemudian setelah itu baru kita eliminasi. Nah, lihat di sini 3X dikurangi 2X. Kan jadinya X ya. Nah, ini 6Y dikurangi 6Y kan habis. Ya, karena di atas ini udah sama. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. Jadi X-nya kita dapat adalah 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 0 dan Y-nya adalah 5. Jadi 0,5. Itu adalah dengan cara eliminasi. Cara substitusi. Metode substitusi yaitu metode atau cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan mengganti ya. Kalau tadi eliminasi adalah kita mengeliminasi salah satu, sekarang kita mengganti salah satu peubah atau variabel. Perhatikan di sini contoh metode eliminasi. Tentukan himpunan penyelesaian dari soal yang sama seperti di atas tadi ya. Nah, kalau kita menggunakan metode eliminasi, maka kita akan lihat di sini ada persamaan pertama dan kedua. Langkahnya yang pertama adalah ubah salah satu persamaan, carilah yang paling termudah. Jadi kalian boleh pakai persamaan yang pertama, boleh pakai persamaan yang kedua. Yang paling kecil aja angkanya ya, kita pakai yang persamaan pertama. Boleh nggak Bu yang kedua? Boleh aja. Tapi cari yang paling termudah ya, kita menggunakan angka yang pertama. Ya, kalau di sini X ditambah 3Y sama dengan 15 ya. Jadi ini kalau kita ubah ya, X-nya tetap di sini ya. X-nya tetap di sini sama dengan ya. Ini 3Y kan pindah nih ya. 3Y pindah ke sana karena dia positif jadi negatif. Jadi min 3Y ditambah 15. 15-nya kenapa nggak berubah? Karena dia nggak pindah, dia tetap di sini ya. Jadi X-nya terus min 3Y yang pindah ke sana. Ya, oke, jadi kita dapat nih X-nya adalah min 3Y plus 15. Kalau kita udah dapat nilai X-nya, maka nilai X-nya ini kita masukkan ke persamaan yang kedua ini, nilai X-nya. Ya, seperti ini. Lihat, di sini 3X plus 6Y sama dengan 30 ya. Ini adalah persamaan yang kedua. Ini persamaan yang kedua. Nah, X-nya ini kita ganti dengan substitusi yaitu yang tadi ini ya, yang min 3Y plus 15. 3 dikali min 3Y plus 15 ditambah 6Y. 6Y-nya tetap ya, karena kita belum cari 6Y-nya. Sama dengan 30. 3 dikali min 3Y min 9Y. 3 dikali 15 plus 45. Ditambah 6Y. Sama dengan 30 ya. Min 9Y plus 6Y ya. Min 6 plus 6, sisanya min 3Y. Sama dengan 30 ini pindah ke kanan. Jadi min 45. Min 3Y sama dengan 30 dikurang 45 adalah min 15. Maka Y-nya didapat ya, maka Y-nya adalah min 15 dibagi min 3. Y-nya adalah 5, karena negatif dibagi negatif. Nah, sekarang kita lanjutkan yang untuk substitusi ini ya, langkah ketiga selanjutnya adalah mencari nilai X ya. Maka kita gunakan salah satu persamaan. Nah, kalau kita tadi udah dapet nilai Y-nya adalah 5, maka kita tinggal masukkan saja nilai 5-nya ke dalam salah satu persamaan.
Kita ambil yang persamaan ini, X plus 3Y sama dengan 15 ya. Maka nilai Y-nya ini kita ganti dengan 5. Berarti X ditambah 3 kali 5, 15 ya. Sama dengan 15. Berarti X-nya adalah 0 dari mana? Sama dengan ini X ya, sama dengan 15. Nilai 15 ini kalau kita pindahkan ke sini berarti min 15 ya. Berarti X sama dengan 15 dikurangi 15 adalah kan 0 ya. Dari persamaan yang kedua, ya coba kita dari persamaan kedua, ini kan dari persamaan yang pertama ya. Sekarang kalau kita cari dari persamaan yang kedua, kita cari yang 3X plus 6Y sama dengan 30, Y-nya adalah 5, tadi kita udah tahu Y-nya 5. 3X ya, ditambah 6 dikali Y-nya 5 sama dengan 30. 3X ditambah 6 kali 5 kan 30, sama dengan 30. Maka 3X sama dengan 30, ini pindah ke sini kan min 30. 30 dikurang 30 kan 0. Ya, maka X adalah 0. Kenapa? 0 dibagi 3 kan 0. Ya, begitu paham ya? Maka sama. Himpunan penyelesaiannya adalah 0,5. Tadi sudah dengan cara eliminasi, substitusi. Nah, sekarang kita dengan cara campuran ya atau gabungan, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Ini adalah metode yang paling sering digunakan siswa maupun guru ya. Kalau kalian menemukan soal pilihan ganda, alangkah efektifnya menggunakan metode gabungan ya atau metode campuran. Metode campuran biasanya disebut dengan metode gabungan ya, yaitu menggabungkan suatu sistem persamaan linear dengan dua metode, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang kita metode campuran dengan soal yang masih sama, yaitu X plus 3Y sama dengan 15 dan 3X plus 6Y sama dengan 30. Tentukan penyelesaian dengan metode campuran. Kita gunakan yang pertama metode eliminasi. Ya, ada persamaan 1 dan persamaan 2, maka kita menggunakan metode eliminasinya. Oke. Ya, di sini mau menghilangkan apa dulu? Boleh X-nya dulu atau Y-nya dulu. Ya, nah di sini mau lebih gampang kita hilangkan yang X-nya dulu. Kalau mau menghilangkan nilai X-nya dulu, maka atas sama bawah ini harus nilainya sama. Kalau di sini X, di sini 3X, berarti atasnya ini harus 3X. Biar nanti 3X dikurangi 3X adalah habis, ya, gitu. Jadi maka yang di atas dikalikan 3, yang di bawahnya tetap aja dikalikan 1, ya. X dikalikan 3, 3X. Kemudian 3Y dikalikan 3 plus 9Y. 15 dikalikan 3, 45. Ya, di bawahnya tetap 3X plus 6Y sama dengan 30. Ya, ini habis. Nah, gitu ya. 9X dikurangi 6Y. Ya, berapa tuh? 3Y. Ya, di sini 3Y. Kemudian sama dengan 45 dikurangi 30 adalah 15. Gitu ya. Nah, itu dia. Maka kita akan dapatkan, berarti kalau 3Y sama dengan 15, berarti Y-nya kan 15 dibagi 3 adalah 5. Seperti itu. Ya, kalau kita udah dapat 5 Y-nya, ini kan udah cara eliminasi nih. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan cara substitusi. Tinggal kita masukkan deh nilai Y-nya. Kita pakai yang mana, Bu? Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Ini kita pakai persamaan 1. Kenapa? Lebih simpel aja angkanya. Boleh persamaan 2, boleh sama aja ya. X plus 3Y sama dengan 15, maka Y-nya kita ganti dengan 5. Ya, X ditambah Y 3 dikalikan 5 nilai Y-nya sama dengan 15 ya. X plus 15 sama dengan 15. Berarti X-nya adalah 0 ya, seperti tadi 15 dikurangi 15. Oke, itu adalah penggunaan metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Video selanjutnya, Ibu akan bahas sistem persamaan linear 2 variabel pada aplikasi kehidupan sehari-hari. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0,5. Oke, jika orang tidak percaya betapa sederhananya matematika, itu karena mereka tidak menyadari betapa rumitnya hidup. Oke, terima kasih video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat anak Indonesia.